Halo Bunda, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakalan sharing tentang cara untuk mengatasi sembelit pada bayi. Apa aja ya? Nah, jadi Bunda, sembelit itu merupakan salah satu gangguan pada pencernaan. Sembelit itu sebenarnya umum terjadi pada bayi, tapi kita tidak boleh anggap remeh sembelit ini Bunda, dan membiarkan sembelit ini berlarut karena akan membuat si kecil tuh jadi rewel, bahkan bisa terjadi komplikasi yang serius. Khususnya pada bayi yang berusia kurang dari 3 tahun. Sehingga harus kita selesaikan secepatnya masalah sembelit ini sebelum terjadi hal tidak diinginkan. Dan kita juga harus tahu dulu nih pola BAB si kecil tuh seperti apa, karena frekuensi BAB dari setiap bayi itu kan berbeda. Apa saja sih penyebab sembelit pada bayi ini? Di sini aku sudah merangkum 7 penyebab sembelit pada bayi. Yang pertama itu biasanya karena baru dikenalkan dengan makanan padat atau MPASI, sehingga pencernaan bayi itu jadi beradaptasi terlebih dahulu. Karena adanya peralihan dari ASI menjadi MPASI. Penyebab yang kedua itu karena adanya kekurangan cairan, sehingga si fesesnya itu menjadi keras, jadi sulit untuk dikeluarkan. Penyebab yang ketiga itu adalah karena pemilihan sulfur yang kurang tepat. Penyebab yang keempat itu karena kondisi tertentu, itu kayak misalnya ada penyakit celiak, hiperkalsemia, hipotiroid, Hirschsprung, dan ada kelainan sumsum tulang belakang. Penyebab yang kelima itu karena adanya keracunan makanan. Penyebab yang keenam itu karena adanya alergi pada makanan, contohnya kayak susu sapi. Dan yang terakhir yang ketujuh itu karena adanya faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya kayak bayi itu jadi stres karena lingkungan baru. Kalau misalnya kita ajak keluar kota atau perjalanan yang panjang, itu biasanya bayi stres dan mengalami sembelit. Itu salah satu contoh gangguan psikologisnya. Nah, bagaimana sih tanda-tanda dan gejala dari sembelit pada bayi ini? Kurang lebih yang pertama itu adalah si tinjanya itu sulit untuk dikeluarkan, dan biasanya sedikit-sedikit keluarnya itu dan keras teksturnya itu Bunda. Biasanya kayak kecil-kecil kayak kambing gitu. Itu kayak kecil-kecil gitu, itu biasanya dia mengalami sembelit. Tanda yang kedua itu biasanya konsistensi dari si fesesnya itu kayak tanah liat. Yang ketiga, bayi itu mengejan itu terlalu lama atau kayak kesakitan, bahkan sampai menangis saat mengejan BAB-nya. 4, terdapat garis-garis merah pada tinjanya dia. Yang kelima, bayi kita jadi kurang nafsu makan. Yang keenam, perut bayi kita tuh jadi keras banget pas kita coba tekan, itu keras banget. Itu biasanya dia lagi sembelit. Yang ketujuh, BAB si kecil kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Kasus yang lebih parah itu bisa ada gejala kayak demam, terus muntah, berat badannya itu turun, ada benjolan juga di anus. Nah, kalau misalnya muncul tanda-tanda seperti ini, kita bawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Bagaimana sih cara untuk mengatasi sembelit ini? Disclaimer dulu, untuk cara ini itu benar-benar harus disesuaikan dengan usia sekecil, karena kondisi fisik bayi itu kan berbeda-beda ya di setiap perkembangan usianya. Untuk cara yang pertama itu adalah dengan memberikan asupan cairan yang cukup. Kalau misalnya bayi kita kurang dari 6 bulan atau masih ASI eksklusif, berarti kita kasih ASI secukupnya atau sebanyak-banyaknya yang si kecil mau. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah memasuki MPASI atau lebih dari 6 bulan, kita bisa kasih air putih yang cukup juga selain ASI. Dan juga kita bisa kasih kayak sumber cairan lain, kayak misalnya buah-buahan. Terus juga bisa kasih sayur-sayuran, tapi jangan terlalu banyak karena serat yang banyak juga tidak terlalu bagus untuk pencernaan bayi. Cara yang kedua, khusus untuk yang menggunakan sufor, itu kita batasi pemberian sufornya karena takutnya ada ketidakcocokan sufor tersebut pada bayi kita, karena kalau sufor itu kan biasanya bikin feses bayi itu kayak lebih keras gitu, apalagi kalau nggak cocok. Cara yang ketiga, kita bisa berikan makanan yang kaya akan serat seperti buah-buahan, sayuran, tapi jangan berlebihan nih Bunda, karena justru serat itu malah bisa menyebabkan terjadinya sembelit. Sembelitnya ini bakal lebih parah gitu. Jadi secukupnya aja sedikit.
Yang keempat, bisa kita bantu dengan memberikan pijatan yang lembut pada si kecil. Itu bisa kayak dengan mengayuh kakinya. Terus juga bisa memberikan pijatan I love you di perutnya. Kalau misalnya Bunda bingung gimana cara pijatnya, bisa cari di YouTube. Banyak banget cara-cara untuk pijat sembelit pada bayi yang dilakukan oleh para medis kayak dokter atau bidan. Yang kelima, bisa kita kasihkan yogurt pada si kecil, tapi ini harus bayinya sudah lebih dari 6 bulan ya. Kita bisa kasih yogurt secukupnya. Kalau misalnya masih 6 bulanan, itu kasihnya sedikit aja. Takutnya dia nggak suka ya, karena masih beradaptasi juga dengan MPASI. Nah, kalau sudah lebih dari 8 bulan, itu bisa dikasih kayak seperempat cangkir. Pilih yogurt yang plain ya Bunda ya, jangan yang ada rasa-rasa atau yang mengandung gula yang banyak. Cara yang keenam, ini untuk yang khusus untuk bayi ASI. Kalau misalnya ibunya itu harus benar-benar memperhatikan apapun yang dikonsumsinya, karena akan mempengaruhi kualitas ASI. Jadi kita harus membatasi makanan-makanan yang bisa menyebabkan masalah pada si kecil. Misalnya kalau misalnya anak kita alergi susu, ya berarti kita harus batasi minum susu sapi. Atau misalnya makanan pedas gitu, itu bisa kita batasi dulu gitu. Yang ketujuh, kita bisa ajari anak untuk rutin BAB kayak diajar. Nah, kalau misalnya ketujuh cara tadi itu belum berhasil, Bunda bisa langsung membawa si kecil ke dokter. Nah, kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri gitu ya, anak aku juga termasuk anak yang sering mengalami sembelit sejak MPASI. Nah, biasanya andalan aku itu adalah kasih dia yogurt, kemudian jagung. Kalau misalnya dia sudah bisa mencerna yang lebih keras, jagung itu ampuh banget untuk melancarkan BAB-nya. Tapi ini di anak aku ya, belum tentu sama di anaknya Bunda. Mungkin bisa dicoba dulu Bunda. Oke Bunda, sekian saja untuk sharing kali ini. Semoga membantu. See you.